Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang timun teman-teman. Ya, jadi timun ini kan cepat sekali ya. Umur 30 biasa 32 lah ya, itu udah mulai panen pertama teman-teman. Jadi kita mau cepat segala sesuatunya, kemudian pola pemupukannya itu kita juga perlu akalin gimana caranya nanti nggak repot gitu loh. Ya, nah kemudian untuk pemilihan bibit teman-teman. Ya, jadi banyak sekali teman-teman, rekomendasi untuk bibit apa gitu. Sebenarnya bibit itu yang paling rekomendasi adalah yang digemari sama pasar teman-teman. Jadi mendingan teman-teman tanya dulu ke tengkulak di situ atau ke pasar, main malam-malam gitu pas mereka lagi bongkar timun model seperti apa yang sangat digemari gitu. Itu akan lebih mudah nanti kita jualnya teman-teman ya. Nah makanya ini gimana, yuk teman-teman yang belum subscribe dulu, yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk timun teman-teman ini kita mending langsung tanam aja, nggak usah kita pakai semai ya. Jadi paling kita tetap ada persiapan untuk sulam, jadi sisanya kita tanam aja, kita tinggal kasih sulam berapa persen, misal 10% gitu kan, nggak masalah gitu ya. Jadi dari persiapan lahan teman-teman ya, sebelum kita masuk pupuk dasar kita bikin dulu bedengan ya. Idealnya ini lebarnya adalah 1 meter teman-teman ya, lebar bedeng 1 meter, kemudian jarak ini 60 ya, 60 cm. Kemudian panjangnya usahain jangan lebih 10 meter teman-teman ya, jadi 10 meter aja. Kenapa? Karena timun ini sangat rentan sama jamur. Jadi kalau terlalu rapat sirkulasi udara nanti terganggu, nggak terlalu lancar, nanti itu kelembabannya naik sehingga jamur akan mudah sekali tumbuh ya. Jadi bikin bedengan yang asik teman-teman. Jadi ini kayak gini. Nah kita kasih lagi jarak di sini. Ini jarak 1 meter boleh atau 60 cm ya. Ini sini. Ini begini. Nah, kemudian untuk pupuk dasarnya itu kita kasih ditaruh tengah sini, bikin larikan aja teman-teman ya. Nah, ini kita taruh di sini. Ya, berapa banyak kita tergantung populasi satu ini. Teman-teman mau isi bibit ini di sini berapa? Gitu loh. Ya, jadi kalau bibitnya 2, kan rata-rata kita harus 2 ya, takut yang satu nggak tumbuh gitu apa semua gitu ya. Nah, ini kalau 2 teman-teman kasih jarak sini adalah 40 teman-teman ya, 40 cm kalau 2. Kalau 3 berarti teman-teman 60 teman-teman ya. Jadi saya saranin sih 2 aja lah, biar nggak terlalu padat nanti malahan repot gitu ya. Ini gini 40, nah jarak yang sini 60 teman-teman, sama ini ya, jaraknya 60, jadi bedeng 1 meter. Oke ya, jadi ini teman-teman hitung nih dapat berapa ya. Misal dapat lubang ini kan ada 2 kanan kiri, yang kita hitung untuk pupuk dasar untuk timun itu cuma separuh yang sebelah aja. Jadi kita hitung ini misalnya 10 gitu ya. Jadi kalau 10 sama sebelah sini kan jadi 20. Nah itu kita ngitung dosisnya 10 aja. Jadi dosis yang kita pakai itu adalah NPK ya, NPK 16 kalau bisa, karena timun cepat sekali teman-teman. Jadi NPK 16 plus ini 40 gram ya, 40 gram per lubang ya, per lubang. Jadi ini misal 10 ya 400 gram gitu loh. Nah kemudian kita tambah lagi sini, kalau ada ya Vertipos ya kan, kalau ada lagi ya syukur ada Vertibio teman-teman. Jadi teman-teman terserah, kalau ada Vertibio lebih baik ya, Vertibio. Ini dosisnya berapa? 20 gram ya, 20 gram untuk Vertibio atau TSP atau Vertipos ya. Vertipos ini 20 gram sama. Nah ini kita sebar di sini, dihitung sebelah ya teman-teman ya, hitung lubangnya ini sebelah aja, nggak usah dua-duanya. Nah habis itu kita baru nyiapin benih teman-teman ya. Benih itu kita langsung aja rendam ya. Pertama kali kita harus rendam benihnya pakai air hangat ya, jangan pakai air biasa teman-teman, pakai air hangat kuku gitu, 40 derajat sampai 50 derajat kita rendam. Nah itu kita tambahkan lagi di sini adalah CPT. Kita biasa pakai atonik teman-teman ya untuk perlakuan benih. Habis itu kita kasih lagi yaitu bakterisida ya, bakterisida. Nah bakterisida ini berapa sesuai anjuran aja, per liter kurang lebih ya sepucuk sendok itulah teman-teman ya, kita pakai bakterisida. Atau teman-teman mau pakai yang ini, yang apa namanya, Previkur itu juga nggak masalah
ini untuk gantiin bakterisidanya ya. Kita rendam 30 menit aja, nggak usah lama-lama, 30 menit. Nah setelah itu kita harus tiriskan teman-teman ya, ditiriskan, diangin-angin ya. Setelah kering, nggak terlalu lengket-lengket lagi, udah bisa kita aduk-aduk gitu. Itu kita kasih di sini adalah marsal teman-teman ya, marsal perlakuan benih ya, marsal perlakuan benih yang warna merah itu kita aduk. Jadi aduk bibitnya pakai marsal ya, diaduk rata. Habis itu baru kita tanam di sini. Isi 2 teman-teman ya, ini isi 2, masukin. Lobang untuk tugal ini bibit nggak usah dalam-dalam, maksimal 5 cm. 5 cm itu biasa kedalaman, 2 cm aja udah cukup ya. Jadi tugal masukin, tutup ya. Habis ditutup ini harus langsung disiram lagi teman-teman. Teman-teman selesai sebaris siram ya, siram semuanya isi 2 gitu ya. Nah ini kita harus pakai marsal supaya nanti nggak digondol sama si pencuri bibit teman-teman, semut ya. Jadi ini harus dipakai. Setelah itu kita basahin, kita tunggu, biasa 1-2 hari dia udah tumbuh. Nah nanti kalau udah tumbuh baru kita lihat ada nggak serangan misalnya yang dimakan sama belalang atau apa, baru kita lakukan pencegahan ataupun juga penyemprotan insektisida teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi pas benih itu tumbuh ya, 2 hari setelah kita taruh tadi, dia tumbuh. Jadi kita hitung tetap 1 HSS ya, biar kita mudah aja gitu nanti bedain fasenya teman-teman. Jadi 1 HSS ini kita nggak perlu macam-macam, kita perlu siram aja ini ya, kasih air aja intinya. Mau dikocor boleh, disemprot juga boleh, mana yang lebih mudah aja teman-teman. Nah kemudian nanti di 5 HSS itu kita perlu semprot teman-teman sini ya, kita semprot POC, kemudian kita tambah lagi yaitu Ultradap ya, Ultradap. Kemudian kita tambah lagi itu dengan fipronil ya, fipronil. Nah ini fipronil ini untuk mencegah belalang makan teman-teman ya di umur ini, atau mungkin lebih cepat kalau memang ada serangan nggak ada masalah, kita lihat kondisi di lapangan aja. Ini kita biasa pakai tetap 2 tutup ya, 2 tutup, yang ini 2 sendok. Nah sedangkan fipron ini kita pakai adalah setengah dosis ya, setengah dosis. Itu berapa? Itu rata-rata kan ini 1,5 mili ya, kita pakai aja 1 mili lah gitu ya, 1 mili per liter. Oke ya teman-teman ya, ini 1 mili per liter. Ultradap 2 sendok, POC ini segini. Kemudian di umur nanti ini 10 hari, 10 HSS itu kita masih sama teman-teman, semprot ini juga ya, kita semprot ini lagi. Tujuannya ya tetap untuk mempercepat pertumbuhan dari POC sama Ultradap ini, kemudian mencegah penggorok batang datang ya. Nah kemudian di umur 12 ini kita masuk namanya 1 HST teman-teman, karena kita langsung tanam ya. Jadi ini 1 HST atau 12 HSS ya, 12 HSS ini kita mulai masuk pupuk kocor pertama teman-teman ya. Di 12 HSS ini kita kocor 3 gram ya, 3 gram NPK per lobang ya, per lobang tanam itu kita kasih kocor ini. Airnya berapa? Airnya ini 250 mili teman-teman ya, airnya 250 mili kita kocor per lobang ya. Jadi jangan kena daun teman-teman, kena batang itu nggak masalah, tapi kena daun jangan ya. Kemudian kita harus lakukan pemupukan lagi, yaitu pada saat umur ini 1 HST ini kan ya, berarti ini kita umur lagi 10 HST. Nah tapi di umur sini 5 teman-teman ya, 5 HST kita harus lakukan penyemprotan di umur 5 HST. Kita kasih ini kalsium dulu ya, kalsium nitrat supaya apa ya, pertumbuhannya cepat, karena kalsium ini kan ada nitrogen dan juga kalsium ya. Jadi ini kita kasih berapa? 2 sendok ya, 2 sendok. Ini single aja teman-teman, kecuali teman-teman mau tambahkan POC di sini boleh ya, misalnya ini plus POC gitu ya, 2 tutup gitu nggak masalah. Dah cukupin aja teman-teman, nggak usah yang lain-lain lagi gitu. Nah nanti di 10 HST ini berarti kita melakukan pemupukan lagi. 10 HST dosisnya masih sama, 3 gram ya, 3 gram per lubang ya. Ini NPK aja teman-teman, nggak usah pakai yang lain-lain, 3 gram NPK ya. Jadi pakai di 10 HST. Nah kemudian di 15 ya,
Ini kita mulai melakukan penyemprotan untuk pencegahan jamur teman-teman. Jadi di 15 ini kita semprot yaitu kalsium, ya, kalsium nitrat. Kalsiumnya nitrat aja teman-teman biar pertumbuhannya lebih cepat gitu ya. Kalsium nitrat plus di sini adalah Bion M, ya, Bion M. Ini berapa? 2 sendok, ya, 2 sendok makan. Yang ini sama 2 sendok makan, ya. Semprot wajar teman-teman, kabut tipis, jangan terlalu basah kuyup semuanya gitu ya. Nanti kebakar juga daunnya, repot gitu tuh. Nah, kemudian di umur 17 ini kita melakukan pupuk susulan dengan cara ditugal teman-teman, ya, supaya lebih maksimal nanti kita ngerawatnya. Jadi di umur 17 ini kita kasih yaitu NPK. Ini dosisnya, ini NPK 16 ya. Ini dosis yang kita pakai di sini adalah 15 gram. Ya, 15 gram dengan cara ditugal. Misal ini lubang, ya kan? Nah, ini tanamannya di sini. Nah, nih ya. Kita taruh sini nih 15 gram. 15 gram ini kurang lebih 1,5 lah gitu ya. 1,5 sendok makan lah. Kurang lebih segitu teman-teman. Ya, di umur 17. Nah, kemudian balik lagi di sini adalah di umur 20. Oh, nggak kelihatan. Sebentar saya hapus. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut saya bagikan tips sedikit kapan kita harus pasang ajir yang pertama ya. Jadi ajir itu kan kita biasa model A gini teman-teman ya, model A gini. Jadi nanti setiap lubang kita kasih ini kayu ya, kemudian ke sampingnya sana kita kasih tali teman-teman ya, kita kasih tali begini ya. Tengok posisi tingginya berapa, minimal sebenarnya 2 meter idealnya ya, 2 meter tingginya. Jadi misalnya ini pohonnya gini, nah kita kasih junjung sini 2 meter ya, ini tingginya 2 meter. Nah kemudian kita ikat atas ini ya, mau bentuk para-para juga boleh, selera aja. Kalau mau A ikat di sini gitu ya. Nah kemudian kita kasih tali sini, kita biasa pakai tali yang biru ini loh teman-teman ya, biar lebih mudah gitu dia ngerambatnya. Nah itu untuk pemasangan ini adalah saat sulurnya sungut itu yang inilah kayak tangan buat pegangan, dia itu udah mulai keluar, berarti teman-teman harus cepat-cepat pasang dia punya junjungnya ini ya. Nah kemudian ini biasanya nanti di umur 32 itu yang sini nih, buah sini udah banyak teman-teman, yang di bawah nempel-nempel. Jadi di umur 25 ya, 25 HST nanti teman-teman sortir. Kalau ada buah di bawah tinggi 50 cm ya, 50 cm dari sini ya, ini itu buahnya buang aja ya, supaya apa? Dia menguatkan akar sama batang dulu aja, nanti yang sini jadi banyak teman-teman. Tapi kalau kita paksa di bawah ini sudah berbuah, nanti buah yang sini kecil-kecil, nggak maksimal gitu loh ya. Jadi mendingan kita sortir yang di bawah 50 cm, buang buahnya. Itu kayak itu, kita sortir dari sini ya. Biasanya sih di atas inilah, di bawah 50 cm itu kita mesti buang ya, itu gitu. Kemudian air, timun seneng air teman-teman, seneng kalau banyak air, cepat banget pertumbuhannya. Tapi kalau becek dia jamuran, nanti kresek apa semua segala macam keluar itu. Jadi mendingan teman-teman atur airnya gimana caranya, kelembaban tanah terjaga, jadi jangan sampai kering tapi jangan becek ya. Itu tipsnya teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi kita masuk di 20 HST ya. Jadi kita mulai semprot MKP teman-teman ya. MKP ini kita mulai semprot dosis 2 sendok juga, 2 sendok makan plus Abamectin. Abamectin sesuai anjuran aja, tinggal teman-teman pakai Abamectin yang murah apa yang mahal gitu ya. Jadi kalau yang murah itu kan 0,5, Agrimek itu udah oke. Tapi kalau teman-teman pakai Abasel ya, teman-teman harus pakai 1,5 gram 1,5 mili per liter teman-teman ya. Jadi nengok Abamectinnya gitu. Nah di umur 27 ini kita sudah mulai melakukan pemupukan dengan pupuk buah teman-teman ya. Jadi kita pakai biasanya itu grower. Grower ini dosisnya berapa ya. Jadi untuk grower kita tetap masih sama dengan yang tadi 17 hari itu ya. Itu 15 gram per lubang ya. Per lubang ini 15 gram teman-teman, masih sama tugal. Jadi ini pohonnya gitu. Terus ini kita tanam sini ya, taruh sini growernya. Oke, nah habis itu kita masuk lagi berarti di umur sini 27 teman-teman, sama ya, 27 juga. Jadi kita mupuk sekalian kita nyemprot. Nah nyemprotnya masih sama,
di umur 27 ini MKP plus ini teman-teman udah pakai abamectin, berarti teman-teman harus rolling di sini adalah pakai yang imidacloripid ya, imidacloripid. Nah, ini karena ini udah umur 27, teman-teman mesti tambah sini satu lagi, yaitu fungisida antrakol boleh ya, antrakol. Nah, ini digabung nggak masalah teman-teman di umur 27 ya. Nah, kemudian kita tambah lagi yaitu 5, berarti 27 tambah 5 32. Nah, ini teman-teman lihat dulu, teman-teman mau panen di berapa. Kalau kita biasa di 32 ini panen teman-teman, panen pertama. Jadi panen pertama teman-teman jangan semprot, panen aja dulu semua. Setelah selesai panen, berarti mungkin di umur 33 kita ngomong ya. Jadi 32 anggap kita panen pertama. Itu kita sini kalau belum panen baru teman-teman di 32 gitu maksudnya ya. Jadi lihat kondisi tanaman. Ini kita masih tetap pakainya apa? Semprot ya. Kita pakai semprot di sini. Semprot itu adalah KNO3 putih teman-teman ya. Terserah teman-teman mau pril ataupun mau yang apa namanya kristal gitu, bisa semuanya untuk disemprot. Itu plus lagi ini sudah abamectin, imidacloripid. Nah, berarti kita boleh sekarang pakai untuk buah, lalat buah teman-teman ya. Nah, untuk lalat buah itu karena kalau timun kena lalat buah dia bengkok bentuknya gitu loh. Jadi kita mesti antisipasi pakai asefat teman-teman ya, asefat ini boleh. Kalau serangan lalat buah tinggi kita mendingan langsung campur aja ini. Oke, nah ini kalau teman-teman mau pakai di sini antrakol lagi pun boleh, nggak masalah. Lihat kondisi tanaman daunnya gimana, seger nggak. Kalau nggak seger kasih ini lagi gitu ya untuk pencegahan. Nah ini di umur 33. Kemudian kita tambah lagi 5 yaitu 38. Ini apa yang kita pakai masih sama teman-teman. Ini dari 38 kemudian 42 kemudian kita tambah 5 berarti 49. Ini kita pakai ini sampai dia habis teman-teman ya. Tinggal kita lihat ada serangan apa di situ, nanti KNO-nya kita mix ya. KNO ini cenderung bisa dicampur dengan semua fungisida maupun insektisida teman-teman. Nah, ini kita bisa mix pakai tetap lalat buah ya, atau mungkin mau rolling lagi seperti pola QQ kita biar lebih aman. Oke teman-teman ya, ini habis nanti di umur biasa 60 udah habis kalau apa namanya itu timun. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.